Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, banjir menerjang 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Dan bencana tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Padang Pariaman sejak kemarin. Petugas BPBD melakukan evakuasi warga di sejumlah titik banjir di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Banjir terparah yang berada di Kecamatan Ulakan, Tapakis, dan Batang Anai. Hujan deras melanda Kabupaten Padang Pariaman sejak Kamis hingga Jumat mengakibatkan sungai Batang Ulakan meluap. Sedikitnya 10 kecamatan terdampak banjir dan sebanyak 500 kepala keluarga diungsikan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. 10 kecamatan, 17 nagari. Itu yang terparah di mana, Bang? Yang parah itu adalah di nagari Kampung Gelapo ini, di Kecamatan Lotepatis dengan Kecamatan Matanganai. Untuk korban jiwa sendiri, Bang? Korban jiwa belum ada, alhamdulillah belum ada. Cuma dalam hal ini warga yang mengungsi itu banyak, khusus di Kampung Gelapung termasuk di nagari Batanganai. Sementara petugas Babinsa 07 Pauh Kambar Kodim 0308 Pariaman berhasil mengevakuasi seorang nenek yang terjebak banjir di kawasan Nagari Kapalokoto. Petugas terpaksa menggendong sang nenek ke perahu karet karena tak bisa berjalan. BPBD masih melakukan pendataan jumlah pasti data banjir yang melanda Kabupaten Padang Pariaman. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Sebuah pemakaman di kawasan perbukitan seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat longsor akibat derasnya curah hujan. Belasan kuburan ambruk karena mayoritas berada di lereng perbukitan. Terdapat sejumlah jenazah yang masih berkain kafan bergelimpangan. Warga sekitar langsung mengevakuasi sejumlah jenazah dan dikumpulkan di halaman rumah warga terdekat. Jenazah sudah bercampur lumpur tersebut dibersihkan warga untuk kembali dimakamkan. BPBD menyebut selain banjir besar, sejumlah titik di Kota Padang juga mengalami longsor, di antaranya di kawasan Pantai Air Manis dan Seberang Padang. Jumlahnya 4 titik yang saat ini sedang dilakukan pembersihan. Pasca banjir besar yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, terdapat kurang lebih 1.000 rumah yang terendam banjir. Dan hingga Jumat malam kemarin air banjir sudah surut, namun sejumlah warga masih mengungsi. Banjir yang terjadi kali ini dipicu akibat curah hujan yang sangat tinggi di Kota Padang. Banjir menggenangi rumah warga di 9 RW yang ada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dengan penghuni kurang lebih 1.500 orang. Sejumlah warga yang masih mengungsi mengaku belum bisa menempati rumah lantaran tergenang air yang mencapai 2 meter saat banjir terjadi. Ditambah lagi pemirsa, barang-barang yang ada di dalam rumah seperti peralatan rumah tangga, elektronik, serta surat-surat penting basah terendam banjir. Banjir melanda Kota Padang terjadi di 35 titik dan hal ini terjadi akibat curah hujan tinggi sejak Kamis malam yang bertepatan dengan itu air laut pun pasang sehingga air banjir yang menuju laut tertahan dan kembali ke daratan. Selain banjir, juga terdapat 8 titik longsor yang terjadi di Kota Padang. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi banjir yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat di pagi ini? Selalu bagaimana juga penanganan dari Pemkot setempat mengatasi masalah banjir? Sudah ada rekan kami Andri Syaputra di Padang dan juga Wali Kota Padang, Pak Henry Septa yang juga sudah bergabung bersama kami. Pertama kita ke rekan Andri terlebih dahulu. Selamat pagi Andri, bagaimana kondisi banjir pagi ini Andri? Silakan. Ya, sebelumnya saya mohon klarifikasi dulu karena saya berada sekarang di Padang Pariaman, istilahnya tepatnya di
daerah banjir di kawasan Kasai Batanganai gitu. Ini kalau di Kabupaten Padang Pariaman sendiri itu kecamatan yang terparah itu berada di Kecamatan Ulakarta Pakis dan Kecamatan Batanganai. Begitu Hafiz. Di sini ada di Kasai sendiri itu ada sekitar 800 unit rumah, 800 unit rumah yang terdampak oleh banjir. Untuk situasi saat ini banjir sudah mulai surut dan hanya merendam beberapa titik lokasi rumah saja. Begitu Hafiz. Ya, baik Andri. Untuk saat ini, apakah proses evakuasi sudah dilaksanakan semua kepada seluruh warga terdampak dan juga khususnya lansia atau difabel ini? Kalau untuk warga sendiri sejak sore kemarin itu sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Namun ada beberapa warga yang masih berada di titik lokasi pengungsian seperti di Musala dan di lokasi tempat rumah-rumah warga yang lebih tinggi dari lokasi banjir. Begitu. Apakah sejauh ini sudah ada penanganan atau bantuan dari Pemkot setempat seperti itu, Andri? Sejak kemarin sudah banyak bantuan-bantuan berdatangan dari pemerintah setempat sendiri. Bupati sudah sudah turun langsung ke lokasi banjir. Itu Hafiz. Ya. Untuk pengungsiannya sendiri, seperti apa kondisinya saat ini, Andri? Kalau untuk di Musala sendiri itu sudah kemarin sejak sore kemarin itu udah ada dapur umum juga dibikin oleh warga, dibikin oleh bantuan oleh tim gabungan setempat untuk makan warga sendiri. Begitu Hafiz. Baik, terima kasih Andri Saputra melaporkan dari Padang Pariaman. Lalu kita ke Wali Kota Padang. Di Kota Padang sudah ada Pak Henry Septa. Selamat pagi Pak Henry. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. ini apa Pagi. saja Pak upaya yang telah dilakukan Pemkot dalam penanganan banjir kali ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Dari kemarin, ya, hari Jumat dini hari, kami pemerintah sudah bekerja keras, ya, melakukan evakuasi bagi daerah-daerah masyarakat yang terdampak oleh banjir itu. Kita sudah mulai bekerja dari pukul 2 dini hari sampai pagi, ya, sampai berhentinya hujan. Dan alhamdulillah, ya, Kota Padang kemarin sudah dalam keadaan normal lagi. Ya, saya sendiri langsung turun pada siang hari, ya, kembali dari Makassar, saya langsung ke lokasi. Dan di sana kami sudah memberikan banyak bantuan, ya, seperti makanan siap saji, ada sekitar 1.650 makanan siap saji kami berikan. Dan juga ada beras, ya, ada mie instan juga, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini sudah kita lihat dari kemarin banjir sudah surut. Baik Pak Henry. Ini jika kita lihat banyak sekali yang terdampak banjir dan juga tadi juga ada longsor di Padang. Namun ini yang terparah sendiri nih banjirnya di mana ini Pak? Di wilayah mana ini? Ya, yang terparah memang ada di Kecamatan Padang Selatan, saya langsung ke sana. Ada 7 rumah, ya. Tapi yang saya lihat itu ada 5 rumah yang terdampak langsung karena memang berada di pinggiran bukit, ya. Dan memang ada korban jiwa, 2 anak yang berumur 5 tahun dan 2,5 tahun, ya, yang meninggal dunia karena memang waktu tidur longsor itu datang, gitu loh, dari mereka. Nah, ini yang korban jiwa yang kami dapatkan kemarin di Kota Padang. Baik Pak. Sebenarnya penyebab utamanya itu apa sih Pak? Apakah karena curah hujan yang terus-menerus terjadi atau memang karena wilayah-wilayah ini berada di dataran rendah seperti itu Pak? Atau ada faktor lain mungkin? Ya, makasih Mas. Jadi ini kejadian fenomena alam yang luar biasa, ya. Biasanya memang kalau hujan ada masalah. Jadi kemarin itu data yang dari balai, ya, balai wilayah, bahwa curah hujan kita itu sangat tinggi. Ya. Curah hujan kita itu mencapai 270 lebih meter per hari, ya. Kalau menurut balai sungai di atas 100 saja itu sudah bahaya, apalagi 270. Jadi ini memang luar biasa, curah hujannya sangat
deras, dan juga adanya peningkatan pasang laut ya, air pasang mencapai 1,2 meter. Nah, jadi dengan waktu bersamaan air itu tidak mengalir ke sungai ke laut. Jadi air sungai tidak mengalir ke laut, jika dia terjadi genangan ya di beberapa titik di Kota Padang. Dan selain itu memang ada daerah-daerah terendah seperti di Kota Tangga, di mana itu memang daerahnya titik terendah di Kota Padang. Sehingga memang kemarin saya masih bersama dengan jajaran dan tim ya melihat pada maghrib masih tergenang airnya selutut. Gitu. Tapi mudah-mudahan hari ini insya Allah sudah menurun. Baik Pak, jikalau memang masih terjadi dalam hari ini ataupun besok Pak, adakah niatan untuk menaikkan status tanggap darurat ini Pak? Memang hari ini kami mau rapat dengan seluruh tim ya, bagaimana tindakan selanjutnya kita lihat Pak. Tapi alhamdulillah ya sudah tidak ada hujan lagi. Berarti memang di lokasi-lokasi ini Pak, apakah kerap terjadi banjir ataupun yang longsor juga itu Pak? Apakah memang pernah terjadi sebelumnya Pak? Ya, ini memang pernah sering terjadi. Terakhir yang terparah itu di 2016 ya, terakhir. Ya. Jadi ini yang terparah juga setelah 2016. Baik, dapat dikonfirmasi tapi tidak ada korban jiwa Pak sampai saat ini? Yang tadi saya bilang ada korban jiwa 2 orang anak yang berumur 5 dan 2,5 tahun karena tertimbun. Ya, tertimbun longsor di dekat rumah. Ya. Oke Pak, baik terima kasih Pak Wali Kota Padang, Pak Henry Septa, dan sebelumnya juga ada rekan kami, Andri Syaputra dari Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih rekan-rekan dan Bapak Wali Kota, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.